أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah selalu menyaksikan di channel MS Muhammad Solehan, dan terima kasih yang sudah hadir di mimbar Islam penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan. Nah, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah like, share video saya, video-video yang telah kami buat, dan terima kasih yang sudah mensubscribe video-video konten-konten. Mudah-mudahan konten ini memberikan manfaat untuk kehidupan Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang hadir di salah satu desa Nandu, Pak ya, di desa Nandu, tepatnya di salah satu sekolah yang bersejarah ini. Tapi kali ini saya tidak membahas tentang sekolah dulu, sahabat-sahabat. Tema kita ini saya ingin menggali dan ingin menyajikan sebuah inspirasi, sebuah kehidupan, dan sebuah keikhlasan, dan sebuah kesabaran, dan sebuah harapan. Apa itu? Ternyata keikhlasan, kesabaran itulah yang membuat Bapak Datuk Amas ini bisa mencetak generasi-generasi sarjana, karena kesabarannya, karena kemauannya, karena perhatiannya terhadap desa Nandu ini, sehingga banyak lahir sarjana-sarjana dari polesan tutur kata beliau, nasihat beliau, motivasi beliau, rangkulan beliau. Subhanallah, ini betul-betul inspirasi. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kali ini saya tidak sendiri. Saya sedang ditemani oleh Bapak Datuk Amas. Saya sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimanakah Bapak, sehat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini beliau ini masih muda, saya rasa ini. Jiwanya masih muda, tapi meskipun usia tidak muda, tapi semangatnya begitu muda. Semangatnya begitu masih muda, dan bulat sekali beliau ini. Saya perhatikan beliau seperti itu. Kita akan berbincang-bincang tentang beliau. Ternyata beliau ini adalah salah satu orang yang saya katakan orang tua saya di sini, sesepuh di sinilah bisa dikatakan, orang yang berjasa di sini, dan orang yang mengetahui seluk-beluk bagaimana berdirinya sekolah ini, bagaimana masyarakat di Nandu ini bisa meraih tempat pendidikan dengan baik, tidak kayak dahulu. Kata beliau, kalau dulu kita puluhan kilometer jalan kaki, tapi sekarang semuanya mudah. Ini ternyata beliau punya salah satu gagasan juga upaya untuk bisa direalisasikan sekolah di SD 3 Lokodidi dulunya, sekarang namanya SD 13 Bonobogo SDN 12 Gadung. SMP 12 Gadung. SDN 12 Gadung. Dan di sebelahnya juga SMP 3 Gadung. Masya Allah, ini sungguh luar biasa. Beliau tahu sejarahnya. Uniknya lagi, sahabat-sahabat, beliau ini selain hal itu, beliau juga ternyata sebagai Bapak ketua komite, Pak ya, sekaligus beliau merangkap sebagai penjaga sekolah. Mau tahu berapa lamanya? 16 tahun, sahabat-sahabat. 16 tahun beliau. Subhanallah, lama sekali. Ini kalau ukuran kita dengan gaji rendah, tapi apa yang membuat beliau bisa bertahan, bisa melahirkan, bahkan anak-anak beliau bisa sarjana? Ternyata keberkahan itu yang membuat beliau bisa
cukup dan cukup sampai saat ini. Subhanallah. Ini kita mau gali ini. Pertama, saya perkenalkan dulu kepada Bapak dan Mas. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Ini Pak, kita hadir di Mimbar Islam, penyuluh agama Islam ini Pak. Saya ingin tanya-tanya sedikit ini Pak. Ini Pak, apa yang menjadi latar belakang sehingga sekolah menandu ini harus ada Pak? Sementara masyarakat dulu mungkin sekolahnya jauh-jauh Pak. Apa yang menjadi latar belakang Pak? Mungkin bisa menjadi inspirasi gitu. Sahabat-sahabat yang rumahnya dekat dengan sekolah, malah sekolah kita dulu jauh tapi semangatnya luar biasa sampai bisa selesai sekolah. Ini apa sebenarnya Pak yang menjadi latar belakang Pak? Kalau kita kembali ke masalah lalu, seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa saya menengok ke belakang. Pengalaman saya kemarin, saya sampai lulus SD berjalan kaki dari Nandu ke Lokolidi kurang lebih 3.600 meter berjalan kaki. 4 kilo Pak ya? 4 kilo saya berjalan kaki, lulus. Nah ini yang menjadi aspirasi saya, pendorong saya, ya apa dulu bisa. Nah sekarang kalau dulu anak-anak yang mencari sekolah, kalau sekarang sekolah yang mencari murid. Alhamdulillah. Terus bagaimana bisa terwujudnya sekolah di sini Pak? Itu tahun berapa itu sebenarnya Pak? Ini SDN 3 Gadung ini kalau saya tidak salah berdiri tahun 96. Baru SMP-nya ini dia 2007. Jadi sejak SDN 3 Lokodidi ini berdiri, saya selaku komitenya. Setelah berdiri SMP 3 Gadung sampai dengan hari ini sudah sekian lamanya, sudah menjelang tidak salah 15 tahun. 15 tahun ini Pak. Tetap saya menjadi komitenya dan alhamdulillah SMP 3 Gadung ini sudah mencetak ada kurang lebih 6 sarjana. Berkat bimbingan dari guru-guru dan juga saya selaku komite mendorong orang tuanya langsung ke rumah-rumah, tolong Bu disekolahkan anak-anak Bapak. Kalau menurut penilaian di sekolah anaknya Bapak bisa lanjutkan. Alhamdulillah bisa mencetak sarjana sampai dengan hari ini. Dan ini Pak, ini kemudian itu kan gaji komite kan Pak kecil Pak ya. Itu kalau mau dibilang cukup, ya dicukup-cukupkan Pak. Tapi apa yang membuat nilainya itu Pak, meskipun sedikit, tapi apa yang membuat gaji itu, insentif itu bisa cukup sampai anaknya Bapak ada sarjana, kemudian ada juga menantu, Masya Allah. Ternyata orang-orang hebat semua. Apa rahasianya tuh Pak? Rahasianya? Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah diberikan sedikit pengetahuan sehingga sampai dengan hari ini saya bawa ke anak cucu saya untuk mendorong mereka untuk, karena sekarang bukan zamannya cucu berbaya dulu, sekarang sudah harus kita tuntaskan bagi pelajar ini. Jadi yang saya harus pintar begitu ya, Pak. Harus pintar, harus sekolah. Ya, sampai saya sampaikan kepada guru-guru, tolong diaktifkan ini guru-guru Pak, kasihan karena saya menginginkan, saya selaku komite dan saya selaku orang tua di sini menginginkan anak-anak saya ini keluar dari SMP membawa ijazah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi tolong agar sudah dapat dibina dengan baik-baik. Dan saya untuk menyangkut masalah intensif saya, terus terang saya sampaikan pada kesempatan ini sudah menjalan 15 tahun istilahnya pada negeri saya mengaku. Tidak ada sama sekali barangkali. Nanti saya alhamdulillah 15 tahun Pak ya. 15 tahun. Alhamdulillah mungkin Tuhan yang melihat keadaan saya
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melihat posisi saya, mungkin dia terbitkanlah SK menjadi penjaga sekolah SMP 3 Gading mulai Januari 2021. Ini buah hasil dari wa qul ma'ruf fa sayarallahu a'malukum wa rasuluh. Kalau bekerja untuk Allah, bekerja untuk Nabi, hasilnya pasti tidak, hasilnya kaget. Kenapa kaget? Istimewa hasilnya, salah satu beliau ini. Dan terakhir ini Pak, apa harapan ini Pak bagi generasi anak-anak di desa-desa di desa Nandu? Kemarin juga kita buat video, banyak anak yang mau jadi polisi, menjadi tentara, menjadi ustadz, menjadi kiai. Ini harapannya apa Pak? Ada yang sekolah. Nah, jadi harapan saya berangkat dari pengalaman sekarang ini, SMP 12 Gading maupun SMP 3 Gading ini, tenaga pengajarnya yang dari luar desa. Jadi keinginan saya untuk ke depan ini, yang menjadi pimpinan maupun guru-guru bantu yang ada di SMP 3 maupun di SMP 12 Gading sudah putra-putra ciptaan daripada SMP 2 Gading yang ada di SMP 3 Gading yang ada sekarang ini. Tapi terakhir tapi di sekolah ini ada Pak ya alumni yang di sini, yang alumni dari SD sini yang pernah Bapak bina, yang pernah Bapak nasihati, ternyata banyak yang berhasil. Salah satunya Pak Ilham Pak ya. Salah satunya Pak Ilham, ada juga namanya Pak sudah SPDI ya sekarang, Pak Sulaiman Jamaludin, itu pimpinan saya juga menjadi SPDI ya sekarang. Alhamdulillah sudah honor di Alia Negeri Matina. Dan terakhir ini Pak, apa yang membuat Bapak itu bisa bertahan sampai sekarang? Kalau prinsip saya bertahan sampai sekarang ini, saya berprinsip sebagaimana apa yang telah diprinsipkan oleh tokoh proklamator kita Bapak Soekarno. Ya, Pak. Jangan kau tanya sudah sejauh mana yang negara berikan kepadamu, tetapi yang harus kau tahu, kau ingat sudah sejauh mana pengabdian terhadap negara. Jadi menurut prinsip saya, kalau masih bisa, siapa harus tidak. Itu prinsip beliau. Prinsip beliau ini menunjukkan bahwa pengorbanan, kerja, mumpung masih sehat, karena semuanya ini adalah titipan. Berbuatlah, beramallah, kerjalah, biarlah Allah menilai. Alhamdulillah beliau semuanya diberikan kemudahan oleh Allah, semuanya cukup, dan yakinlah kalau niat untuk Allah, pasti Allah tidak akan miskinkan. Niat untuk Allah, pasti hati akan kaya, rezeki akan luas, dan sahabat akan lebih banyak. Semakin baik hati, maka semakin banyak orang-orang yang hatinya lebih baik untuk didatangkan rezeki kepada kita. Terima kasih Bapak Datuk Amas yang sudah berbagi pengalaman, berbagi inspirasi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di luar sana bisa mengambil manfaat dari video kita ini. Saya Muhammad Solehan, dan di samping saya Bapak Datuk Amas sebagai Bapak Komite sekaligus penjaga sekolah di Desa Nandu Pak ya, sudah 16 tahun ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.